memastikan ya kowe ngene yang kan akan nglumpukke nek mlebu gawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini bertemu lagi di pertemuan yang ke berapa ini kalau nggak salah ke 11 ke 12. Dan kemarin saya sudah menyampaikan berbagai macam hal yang intinya bahwa rencana untuk tatap muka yang direncanakan kemarin hari Senin belum bisa dilaksanakan karena ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang intinya memang dari Dinas Kabupaten Banjarnegara belum diizinkan. Nah, untuk itu anak-anak minggu ini masih melaksanakan tatap muka secara virtual. Kemudian untuk minggu depan, insya Allah kalau sudah turun izinnya, nanti akan dilaksanakan tatap muka, direncanakan akan dilaksanakan mulai hari Senin. Karena kemarin pagi, kemarin siang, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara sudah memberikan pembinaan atau memberikan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum mengadakan tatap muka. Tapi insya Allah kalian nanti mempersiapkan saja untuk jadwal yang akan dilaksanakan. Nanti masih dipersiapkan, nah, nanti akan diinformasikan oleh semua wali kelas. Yang jelas untuk kelas 8 nanti jadwal tatap mukanya adalah hari Rabu dan Kamis, ya, hari Rabu dan Kamis. Jamnya kalau tidak berubah jam 7.04 sudah mulai di kelas. Nah, kalian bisa datang sekitar jam 7 untuk di sekolah, ya. Dan diharapkan untuk diantarkan oleh orang tua atau oleh saudara atau kakak. Kalau memang memungkinkan bisa diantar. Kalau memang menggunakan kendaraan umum, sekali lagi untuk memperhatikan protokol kesehatan di dalam kendaraan umum, terutama menjaga jarak dan kalau memang bisa menjaga jarak, ya, kalau tidak begitu sek-sekan, yang penting jangan sampai terlalu sek-sekan. Yang utama adalah menggunakan masker. Ya, diharapkan kalau memang terpaksa tidak bisa diantar, kalian nanti harus menjaga kesehatan diri di kendaraan umum. Ya, memang kalau yang paling aman adalah diantar, ya, oleh saudara atau orang tua. Kalau memang terpaksa tidak bisa, ya, tadi diperbolehkan menggunakan kendaraan umum, tapi menjaga dirinya itu harus benar-benar, ya, sangat diutamakan, ya. Itu yang harus diperhatikan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas kemarin. Dan nanti di sekolah juga ada protokol-protokol yang harus dilalui yang sudah
dikirim kemungkinan oleh sekolah ke kamu, ke orang tua, ya, video protokolnya mulai dari depan sampai masuk kelas, sampai nanti ke WC dan sebagainya, dan diatur sampai pulang. Ya, itu informasinya. Insya Allah kalau tidak ada sesuatu yang fatal atau hal-hal yang nanti mengakibatkan gagal lagi, insya Allah Senin sudah bisa diizinkan. Ya, insya Allah kalau tidak ada apa-apa lagi. Karena kemarin gagal karena ada sekolah-sekolah tertentu yang dibatalkan, ya, atau sudah masuk di banding lagi karena ada hal-hal yang mengakibatkan gagalnya itu. Ada yang lingkungannya terkena COVID, ada yang anaknya terkena dan seterusnya, akhirnya digagalkan. Ya, namun tidak menutup kemungkinan walaupun kamu masih virtual, ya tidak masalah. Ya, yang penting kalian mengikuti untuk mata pelajaran yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang tidak harus ada rumus-rumus, harus dijelaskan lebih detail seperti matematika, IPA, fisika, biologi dan sebagainya, itu kan kamu tinggal banyak membaca, banyak berlatih, insya Allah tidak begitu sulit. Ya, yang banyak masih mengikuti ini, alhamdulillah dari minggu kemarin meningkat 100 anak ini partisipannya, ya. Jadi separuh kurang, paruhnya kan 130-an, ini hanya sekitar 100. Ya, kalau minggu kemarin 80, ini naik sekitar 100 masih. Ya, kelas 8 itu partisipasinya paling sedikit. Paling banyak kelas 8 hampir 100%, kemudian kelas 7, kemudian kelas 8 yang paling sedikit, ya. Tidak tahu alasannya, ya. Kemudian untuk tugas-tugas, sekali lagi kemarin saya memberikan tugas untuk dicoba di buku, walaupun tidak dikirim ke Bapak Ibu Guru nggak apa-apa, ya. Yang penting punya, ya, di rumah ada. Nanti kalau ditanyakan besok minggu depan itu yang penting ada harapannya, ya. Jadi belum di-share ke atau dikirim ke Bapak Ibu Guru nggak masalah. Yang penting kamu nanti kalau akan dicek tugasnya sudah mencoba mengerjakan. Masalah salah dan benarnya nomor 2. Yang penting kalau ada tugas dicoba dikerjakan, yaitu mengerjakan nomor halaman kalau tidak salah kemarin 69, itu contoh yang dikerjakan. Yang sudah dikirim ke tempat saya sudah saya cek, ya, sudah saya cek. Ada yang terlalu terurai. Mengapa tugasnya terlalu terurai? Jadi sebetulnya jangan terlalu terurai, itu khususnya itu intinya saja. Namanya gagasan itu bukan ditulis semua, ya. Itu kan gagasan umum dan gagasan khusus, ya. Tapi banyak yang ditulis semua. Itu kalau ditulis semua itu bukan gagasan, itu sudah kalimat khusus. Kalau ditulis semua yang di depan kalimat utama atau kalimat umum. Kalau gagasan adalah intinya, ya, intinya, inti kalimatnya, ya enggak. Jadi tidak ditulis semua secara penuh, itu tidak kalau gagasan, karena gagasan adalah rohnya, intinya dari kalimat itu. Kalau gagasan khusus dari intinya dari kalimat yang belakang yang menjelaskan gagasan umum, ya. Itu kalau lebih jelasnya nanti kita ulangi, kita jelaskan lagi seperti apa pekerjaanmu itu, ya.
yang sudah mungkin ya mendekati benar, ada yang masih ditulis semua seadanya, itu nanti akan kita cek lagi. Itu mengenai pekerjaan tugas kalian. Kemudian kita lanjutkan, kemarin kan sudah ke strukturnya ya, halaman 76 itu. Coba dibuka halaman 76. Struktur teksnya. Kita ulang kembali struktur teksnya, struktur urutannya. Urutan teks eksposisi itu kan ada 3. Ya. Yang pertama tesis, yang kedua rangkaian, yang ketiga penegasan. Ya kan? Itu halaman 76 itu. Apa itu tesis? Nah, itu kamu buka itu kan. Itu bagian ini hanya mengenalkan ya, jadi masalah utama. Jadi bagian tesis adalah bagian masalah utama. Perkenalan masalah. Ya, diperkenalkan masalahnya. Jadi yang menjadi masalah utama dikenalkan dalam paragraf 1. Itu namanya tesis. Kemudian bagian yang kedua apa? Win. Rangkaian. Win rangkaian argu didelok bukune. Lihat bukune. Rangkaian argumentasi. Apa argumentasi? Masih ingat argumentasi? Argumentasi adalah alasan untuk memperkuat opini. Alasan-alasan yang kuat untuk memperkuat pendapat atau tesis itu. Ya, itu rangkaian argumen di sini ya. Di sini menunjukkan adanya tanda-tanda perbandingan ini. Ini untuk memperkuat itu. Ya, argumentasi. Alasan-alasan atau pendapat-pendapat yang untuk memperkuat. Itu namanya. Yang ketiga, penegasan kembali. Ya, itu sudah kamu tangkap kemarin, itu ada 3 struktur. Nah, sekarang saya akan melanjutkan tentang kaidah kebahasaannya. 81, halaman 81. Halaman 81. Tolong Bu anunya. Yang kaidah kebahasaannya Bu, yang powernya. Ya itu udah atas dina itu. Terus Bu. Kaidah. Ya. Silakan dilihat dalam PowerPoint saya adalah kaidah kebahasaannya. Di buku kamu ya juga sudah ada itu 81 itu. Tapi saya ringkaskan ini. Nah, tolong itu diringkas. Yang pertama menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata apa? Teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik. Jadi kata-kata teknis gitu, atau istilah khusus artinya. Intinya itu istilah khusus. Ya, istilah khusus berkaitan dengan masalah yang dibicarakan. Itu namanya kata-kata teknis. Ya. Di sini kalau temanya tentang hutan, ya di sini kata-kata teknisnya tentang hutan. Ya. Ada penebangan liar, ada hutan lindung, ada hutan alami, ada hutan rawa, dan seterusnya. Itu kata-kata teknis, istilah yang muncul, yang ada dalam masalah atau topik teks eksposisi. Kemudian yang kedua menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas.
Kamu catat dulu. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental. Yang keempat, kata-kata perujukan yang merujuk. Yang kelima, kata-kata persuasi. Bu, dibuka lagi Bu, biar komunikatif anak-anaknya ya. Iya. Buka semua ini tak dihilangkan ya, tutup aja. Iya. Dah, semuanya sudah. Di buku ada itu, kamu urutkan saja. Ada 5 unsur kebahasaannya. Apa saja? Sudah ditulis? Ayo ditulis. Yo, Arayang, dia, Melina, aja ditulis aja. Azika. Sudah tulis Azika? Aura. Aja lap-lapan tok. Ditulis sih. Yang pertama apa tadi? Istilah khusus atau peristilahan atau kata-kata yang berkaitan dengan topik tertentu. Yang pertama adalah istilah atau peristilahan. Berarti kata-kata di bidang topik tertentu. Ini topiknya tentang kehutanan. Tadi ya, di buku paket itu tentang hutan. Ya kata-kata istilah tentang bidang kehutanan. Mungkin reboisasi. Bidang hutan itu reboisasi. Hutan liar, penebangan liar, hutan lindung, hutan alam. Contoh-contoh itu lengkap itu. Hutan rawa gambut. Dan seterusnya itu contoh-contoh istilah di bidang kehutanan. Jadi istilah atau peristilahan itu adalah kata-kata tertentu. Kata-kata bidang tertentu sesuai dengan topik atau masalah di dalam teks itu. Paham ya? Gampang. Istilah-istilahnya itu contohnya di situ ada. Bidang hutan ada. Bidang kesehatan ya istilah bidang kesehatan. Ya. Bidang olahraga ya. Nanti istilah bidang olahraga, bidang pendidikan dan seterusnya. Itu namanya peristilahan. Ya, kata teknis atau peristilahan atau istilah tertentu. Paham ya? Dan yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Hubungan argumentasi itu bisa disebut kausalitas. Kausalitas itu hubungan sebab akibat. Paham? Kausalitas? Tulis, nek ora ngerti. Hubungan kausalitas itu hubungan yang ada sebab dan akibatnya. Yufika ditulis jemblongu. Yufika ya. Apa tadi? Kausalitas, Yufika. Hubungan sebab akibat. Ya, ada hubungan sebab akibat. Disebut argumentasi. Kenapa hutan gundul? Karena ditebangi. Kenapa hutan longsor? Karena rusak. Longsor, kena banjir. Dan seterusnya ada sebab akibatnya. Di situ ada kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Misalnya kata jika, sebab, karena, dengan, demikian, akibatnya, oleh, karena itu, dan sebagainya di buku itu. Ya. Di buku itu ada itu contohnya. Jika saya punya uang banyak, itu kan kamu saya akan traktir. Nah, itu kan. Ada sebab-sebab. Sebabnya jika punya, nek duwe nek ra duwe ya ora ditraktir. Nah, jika saya punya sayap, saya akan terbang tinggi. Itu alasannya nek punya, nek duwe sayap, nek ra duwe ya merangkang. Ya nggak bisa terbang ya. Nah, apalagi yang ada kata sebab, karena,
Dengan demikian itu alasan. Alasannya apa? Itu argumentatif yang menunjukkan argumentasi itu kata-kata itu. Nanti kalau dalam kalimat ditanyakan kebahasaan itu termasuk kebahasan yang digunakan dalam teks eksposisi, ada hubungan sebab akibat atau ada argumentasi, alasan-alasan yang tepat dalam memperkuat pendapat atau tesisnya. Silahkan nanti diringkas tuh contoh-contohnya. Dan yang ketiga menggunakan kata kerja mental ya. Itu keluar terus itu. Sering ada kebahasaan dalam teks-teks yang sebelumnya. Kata kerja mental atau mental verb. Bahasa Inggrisnya verb. Kalau tidak verba mental. Mental verba kata kerja mental. Sudah sering dibicarakan, itu yang berkaitan dengan otak ya, dengan pikiran, mental. Itu contohnya di situ ada itu. Memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, memprediksi ya, menyimpulkan, memikirkan ya, memperkirakan. Itu semuanya pakai otak. Ya, pakai mental. Jadi kata kerjanya itu kata kerja mental. Kemudian yang keempat, kata-kata rujukan. Rujuk itu menunjuk, merujuk, menunjuk. Di situ ada kata-kata apa dalam buku? Ada kata-kata seperti, berdasarkan, ya, menurut pendapat Queen, contoh blong, menurut pendapat, berdasarkan, itu kata-kata berdasarkan Undang-Undang Pasal 33 ayat 1, masih ingat dia? Perekonomian di Indonesia, itu dasarnya undang-undang. Jadi merujuk pada undang-undang berdasarkan Al-Quran ayat, ya itu dasar, jadi merujuk pada hadis Nabi, ya, itu namanya menunjukkan kata-kata perujukan, ya berdasarkan data, ya berdasarkan data yang terkonfirmasi COVID hari ini, itu kata-kata perujukan. Hari ini yang terkena corona adalah 1.000 berapa? Tiap hari rata-rata 4.000 ya. Nah itu berdasarkan data harian, data kata rujukan itu. Dan masih banyak lagi kata-kata yang merujuk. Masih banyak lagi, dan nanti intinya menunjuk atau merujuk pada sesuatu berdasarkan ya seperti yang tercantum dan seterusnya. Kemudian yang terakhir menggunakan kata-kata persuasi. Masih ingat persuasi? Persuasi istilahnya apa? Bujukan. Apa? Bujukan. Muhammad Aidlan. Apa kui bujukan kui? Muhammad Aidlan. Malah melaku-melaku kok. Cah loro ya nang ngono kuwi. Ya, lungguh. Melaku-melaku tok. Muhammad Aidlan. Bujukan tadi apa? Persuasi. Kata-kata yang isinya membujuk. Persuasif, bersifat membujuk. Nah, itu contohnya banyak sekali. Ya, diharapkan, sebaiknya, sepantasnya, seharusnya. Ya, dan seterusnya. Diharapkan, mohon. Ya.
perlu, harap, diharapkan. Itu semuanya yang bersifat membujuk, mendorong, membujuk, ya, memotivation, motivasi, mendorong, membujuk, ya, mengajak, ayo. Pakai partikel lah itu juga membujuk, mendorong, ayolah, cepatlah, segeralah, juga mendorong, membujuk. Ya, termasuk di iklan-iklan itu, ya, di brosur-brosur yang bersifat membujuk atau mengajak atau mendorong atau merayu. Nah, kamu kan banyak kata-kata rayuan yang sering kamu gunakan, ya. Nah, tapi kadang-kadang kamu itu rayuannya rayuan gumbal, kata Bundeng. Gumbalnya gumbal lamoh. Ya. Iya, karena anak putri itu pinter enggak itu kata-kata yang membujuk. Pemaning nek arep njaluk duit karo wong tuani. Bujuki. Allah, Pak. Nah, Allah. Mak. Ming sepetil bi, sikitrok bi. Nah, tak pinter mbujuk, merayu, men oleh duit, ngapusi. Yang rayu setengah mesti sok ngapusi. Nah, itu kadang-kadang menggunakan kata-kata yang bersifat persuasif atau bersifat tujuan, dorongan, ajakan. Itulah kebahasaan-kebahasaan yang sering digunakan dalam teks-teks membuat eksposisi, ya, teks eksposisi. Masih ingat teks eksposisi? Ya, berupa laporan, paparan, seperti memaparkan tentang peristiwa hutan contoh di depan. Ya, alasannya apa hutan itu dirusak, ya. Mengapa harus direboisasi, mengapa harus dijaga dengan baik. Nah, ini contohnya tentang hutan, karena hutan adalah sumber, ya, sumber apa? Sumber energi. Kalau nggak ada hutan, tanah itu akan rusak, ya, udara juga akan panas, ozonnya berkurang, dan seterusnya. Masih banyak fungsi hutan, maka hutan harus dijaga, jangan ditebangi secara liar atau dirusak. Contoh dalam teks itu. Ini mengenai kebahasaan yang harus diperhatikan kalau nanti kamu diberi soal, ya. Kebanyakan soal-soal dalam tes itu nanti diambil dari unsur kebahasaannya paling banyak, ya. Maka diperhatikan ada 5 unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks ini. Silahkan dipahami, dibaca lagi. Kemudian kalian lihat belakangnya itu. Ya, halaman 83. Ya, kalian nanti mencoba juga mengerjakan di dalam buku tugas, ya. Halaman 82. Ada teks 83. Ya, 1 2 3 4 5. Ada 5 alinea atau ada teks tapi tidak bertema atau berjudul, tidak ada judulnya. Ini mengenai kehidupan sosial kalau tidak salah ini. Nanti dibaca. Ya, kemudian dicari unsur kebahasaannya. Ya. Menggunakan kolom, itu juga boleh menggunakan kolom itu. Ya, kata teknis apa saja. Ya. Kata teknis apa saja, datanya itu hasil pengamatannya. Halaman 82 itu, dilihat semuanya. Jangan ngantuk itu Yinda Sal Sabila. Dilihat bukunya.
Enggak, Bu. Ini kebahasaannya, strukturnya sih gampang. Mas angel anu Jadi unsur kebahasaannya nanti ini halaman 82 itu dicari ya. Dari 1 2 3 4 5 itu sudah ada ditulis. Kemudian nanti kamu cari mana kata-kata yang masuk dalam bagian-bagian kebahasaan ini. Ada yang masuk ke istilah atau kata teknis, ada yang konjungsi, ada yang kata kerja mental, ada yang kata perujukan, ada yang persuasif. Silakan dicari ya dalam wacana atau bacaan 83 halaman 83 itu. Silakan nanti dibuat. Silakan sekarang bisa dimulai buat apa kolomnya. Di kolom di buku seperti contoh 82 persis. Nah, nanti yang diberi kolom agak lebar yang kolom kedua itu ya beberapa baris nanti kata-katanya biar muat. Hasil pengamatan itu kata-katanya diberi tempat yang agak lebar. Jadi jaraknya ini jangan terlalu dekat antara A dengan B, C sampai E. Itu diberi jarak. Ya. Diberi jarak biar pekerjaannya hasil atau hasil pengamatannya kata-kata itu bisa muat di sebelah kanannya. Silahkan nanti dicoba dikerjakan. Nah, untuk minggu depan nanti kita cek juga seperti apa pekerjaan atau hasil pekerjaannya untuk kegiatan kamu. Coba dibuat kolom-kolomnya dulu ya, asal buat kolom-kolomnya silakan. Atau dibaca dulu nanti kita ada pertanyaan dari penyampaian hari ini, ada hal-hal yang berkaitan dengan unsur kebahasaan atau mungkin yang lain. Kalau ada silahkan. Kalau yang ditulis supaya Bu dilihat kalau ada. Kalau ada yang bertanya. Tidak ada kan? Ya. Sementara belum ada yang menyampaikan pertanyaan, masih kosong. Jadi unsur kebahasaan ini dulu yang mengerjakan. Nah, mungkin lain waktu nanti bisa kita lanjutkan ke strukturnya. Yang halaman 85 itu nanti bisa kita cari unsur strukturnya. Ada tesis, rangkuman, argumentasi, penegasan ulang nanti itu. Kamu untuk mengerjakan itu dulu. Mungkin minggu depan kita lanjutkan ke strukturnya, struktur teksnya. Yang penting sekarang buat kolom, nanti untuk memasukkan data-data yang sudah kamu amati. Ya. Bacaan itu dari atas kamu masukkan ada konjungsi, mungkin ada itu akibat, ya. Ada kata meluaslah, ada kata oleh karena itu, ada kata-kata komersialisme. Nah itu kata masuk mana itu? Ada yang masuk kata khusus atau peristilah, ada yang masuk kata ajakan, ya, ada yang masuk kata ya konjungsi kausalitas, ada itu banyak itu. Ada yang masuk kata-kata lain. Yang paling sedikit biasanya apa? Perujukan. Yang paling sedikit perujukan karo mental itu yang agak sulit dan paling sedikit. Yang paling banyak di sini apa? Ya, kata-kata khusus sama
konjungsi kausalitas itu sudah kelihatan itu. Ya, maka dibaca terus digaris bawahi, ditandai. Kata-katanya garis bawahi, dibaca alinea 1 misalnya dibaca ya. Kemudian ditandai. Ada kata khususnya garis bawahi. Nah, ini temanya apa? Ya, temanya apa? Kalau tema sosial berarti kata-kata khusus bidang sosial. Ini bidang sosial apa bidang pariwisata atau bidang apa, coba kamu baca alinea 1 itu kalau ingin mencoba. Ya, bidang apa Queen? Malah ngantuk Queen, malah kaget diperintah. Bidang apa? Sudah baca belum? Ini halaman 83 itu bidang apa? Bidang apa? Bidang pariwisata. Iya. Pariwisata. Iya, bidang pariwisata. Nah, ini kata-katanya. Ini kalau yang kata-kata khususnya ya nanti kata-kata khusus bidang pariwisata. Kamu cari kata-kata itu, kamu tulis di teknisnya, ya, di aspek bahasaannya, di istilah ini, bidang pariwisata, dicari. Kemudian konjungsinya, cari konjungsinya. Yang kausalitas masukkan ke kausalitas, ya, sebab akibatnya ada kata karena, ada kata yang lain-lain itu coba dicari itu, ya, dilihat tadi kebahasaannya itu ada 5 itu, masuk yang mana yang paling tepat. Silakan ya dikerjakan. Besok minggu depan saya cek, ya, hari Rabu atau hari Kamis akan ketemu atau di Bapak Ibu guru pengampu nanti akan dicek lagi mana yang masuk unsur kebahasaan di tag ini. Ya, waktunya sudah habis, hanya 40 menit dan Pak Wali itu kesimpulannya iya apa enggak? banyak. Ini kan di sini ada sampai kesimpulannya iya tidak itu pertanyaan Arayang. Oh ya. Kesimpulannya iya tidak. Ya, ini ada yang bertanya. Arayang. Ya, Arayang itu untuk kolom simpulan diisi atau tidak? Ya, diisi juga nggak apa-apa. Diisi ya, isi baiknya diisi. Jadi kesimpulan disimpulkan. Boleh disimpulkan secara singkat. Apa tag ini, kesimpulan isinya. Bisa menyimpulkan. Tapi yang paling penting adalah mengisi kolom-kolom kebahasaan. Boleh mengisi. Nanti kita jelaskan lagi. Kita cek lagi, kita bahas lagi. Yang penting kamu bisa memilah-milah unsur kebahasaannya itu. Bisa memasuk-masukkan. Ya, dari 5 unsur kebahasaan. Boleh membuat kesimpulan. Silahkan. Salah dan benarnya nanti kita bahas untuk minggu depan. Oke? Pak, itu Arum. Coba Arum. Kita Arum. Hasil pengamatan. Maaf Pak, mau bertanya nanti tugasnya dikumpul. Hasil atas sendiri. Oh, yang atas ya. Kali-kali. Hasil pengamatan ditulis dengan kalimat atau hanya kata-kata saja. Ini kan kata ya. Ini kan semuanya hanya kata-kata. Seperti di yang saya jelaskan tadi, ada 5 unsur kebahasaan. Ditulis kata-katanya saja. Misalnya kata peristilahannya ya ditulis kata itu. Ya. Konjungsinya kata yang menunjukkan konjungsi atau kata sambung yang hubungan kausalitas. Ditulis kata-katanya saja. Kalau kalimatnya nanti hanya nggak cukup. Hanya kata-kata yang masuk pada kebahasaan bidang ini. Ya, katanya saja. Ini kan kata.
kata perujukan, kata persuasi, kata teknis, konjungsi kausalitas, kata. Ini katanya. Jadi sudah jelas perintahnya di depan contohnya. Oke? Terus ada lagi? Nah, boleh tugasnya lewat WA dikirim yang sudah selesai. Kalau tidak, yang penting sudah mengerjakan. Boleh mengirim pada guru pengampu. Ya, yang penting kedua-duanya harus, kalau mengirim berarti ada datanya. Ya, kalau sudah yang sudah mengirim datanya masih ada, nanti di cek pada tatap muka. Boleh mengirim, boleh. Sudah selesai boleh mengirim. Pak sudah selesai sudah mengirim, boleh mengirim. Lewat Telegram, lewat WA boleh. Terutama lewat grup saya harapkan, biar tidak terlalu banyak alur japri. Begitu aja. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan insya Allah minggu depan kita akan berusaha untuk ketemu, untuk bertatap muka, karena sudah lama kita sudah tidak ketemu. Akan berkomunikasi secara tatap muka, bagaimana kamu untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran dan yang lain-lain, tidak hanya berkaitan dengan pelajaran. Ya, itu saja. Moga-moga kamu masih tetap sehat dan menjaga protokol kesehatan tetap eksis. Insya Allah kita hanya berusaha dan berdoa untuk mencapai kesehatan ini agar bisa selamat dari berbagai macam gangguan dan penyakit. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikerjakan. Yang rak krungu kok.